konsep final and binding itu, kita berpandangan tidak ada yang bisa mengkoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu masih benar. Tetapi sebenarnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri dikenal konsep putusan MK bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Pada saat apa? Pada saat putusan MK tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Itu adalah pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang MK. Dan konsekuensinya, selain tidak sah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan putusan batal demi hukum. Betul. Jadi ada konsep tidak sah dan konsekuensi batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kita lanjut. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang tidak sah itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan tidak dibacakan di depan umum, tetapi karena tidak mundur dalam penanganan perkara yang mempunyai benturan kepentingan. Jadi, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dikatakan wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia, maksudnya hakim, mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Ini tadi yang disampaikan di awal oleh Bang Karni. Bagaimana akibatnya? Dikatakan jika hakim yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung itu tidak mundur, maka pasal 17 ayat 5 dan ayat 6-nya, dalam ayat 6 mengatakan putusan dinyatakan tidak sah. Nah, ini penting untuk mengatakan konsep final and binding itu bisa dikoreksi dalam hal dua, tidak sah. Pada saat tidak dibacakan di depan umum, dan pada saat hakim tidak mundur memeriksa mengadili, padahal dia punya benturan kepentingan. Kenapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita jadikan dasar untuk mengatakan dia tidak sah pada saat hakimnya tidak mundur? Karena pasal 24A ayat 2 dengan jelas mengatakan kekuasaan kehakiman itu MA dengan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi itu berlaku dan mengikat kepada Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, khususnya prinsip kedua tentang ketidakberpihakan, di situ tertulis tak berpihakan, butir 5 huruf B-nya mengatur hakim konstitusi, saya tegaskan katanya adalah harus, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena alasan-alasan B, hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mari kita simak apakah hakim konstitusi Anwar Usman ini ada kaitan langsung putusannya dengan keluarganya, iparnya, Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Mengacu pada kewajiban hukum bahwa hakim harus mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya mempunyai benturan kepentingan, sebagaimana tadi diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan ada kepentingan langsung keluarganya yang diatur dalam Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi, maka dengan penafsiran gramatikal dan sistematis yang tadi saya sampaikan, harus disimpulkan tidak mundurnya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara-perkara yang terkait syarat umur capres dan cawapres ini menyebabkan putusannya itu syarat benturan kepentingan dan membawa konsekuensi tidak sah. Kalau kita lihat rumusan pasalnya, pernah atau sedang
menjadi kepala daerah sebagai dalam pemilihan umum ini kan sangat terasa punya maksud untuk memberi kesempatan kepada Gibran. Mengapa demikian? Pernah saja itu kemudian diberi garis miring sedang. Sedang ini persoalan. Sedang berapa lama? Sedang sehari berpengalaman. Sedang 2 hari menjadi kepala daerah. Apakah berpengalaman? Sedang itu kan menjadi problematik kemudian. Tapi dan pemilihan umum kemudian atau kepala daerah. Kepala daerah diberikan tempat yang lebih. Kenapa tidak pemilihan umum sebagaimana anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah? Kenapa kemudian hanya kepala daerah yang kemudian diberikan ruang sedemikian oleh putusan MK ini? Itu semua menunjukkan memang ada indikasi putusan ini dipersembahkan kepada seorang anak presiden. Karena itu saya merekomendasikan Bang Karni, hari ini tentang pendapat bahwa putusan ini tidak sah, saya berikan kepada publik dan saya sebarkan bahwa putusan 90 yang tidak sah itu memang sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk pendaftaran Pilpres 2024. Bahwa siapapun yang menjadi pasangan calon dalam Pilpres 2024, bukan hanya Gibran ya, dengan hanya menyandarkan pada putusan 90 akan beresiko dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Kan, kalaupun berhasil terpilih, beresiko dimakzulkan karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden. Ingat, salah satu pintu masuk pemakzulan adalah tidak memenuhi syarat. Kalau ini kemudian bergulir dan kemudian putusan MK-nya memang dinyatakan tidak sah, meskipun nanti siapapun pasangan Gibran misalnya itu terpilih sekalipun, maka dia bisa menjadi pintu masuk pemakzulan.